Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Ramadan Mustafa, NIM 210901602004, Prodi dari Prodi Akuntansi Terapan kelas B. Baiklah, di sini saya ingin menjawab soal UTS semester Gasal tahun akademik 2021-2022 pada mata kuliah pengantar akuntansi. Oke, baiklah. Soalnya Mary Coleman membuka Mary's Meats Cleaning Service pada tanggal 1 Juli 2021. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juli. Sebelum itu kita baca instruksinya ya. Oke, di sini instruksi pertama, catatlah transaksi dalam jurnal dan posting ke akun buku besar transaksi selama bulan Juli. Gunakan halaman J1 sebagai halaman jurnal. Oke, di sini. Oke, kita langsung saja masuk ke transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Juli. Menginvestasikan sebesar $14 para bisnisnya. Kas senilai $14, modal usaha $14. Oke, investasi Mary Coleman ke dalam bisnis ya. Oke, di sini lanjut. Pada tanggal 1 Juli membeli truk seharga $10, dibayar secara tunai sebesar $3 dan selebihnya adalah secara kredit. Oke, di sini kendaraan $10, kas $3, utang $7 karena dia membeli truk bekas dan dia mengkreditnya ya. Oke. Selanjutnya pada tanggal 2 membeli secara kredit perlengkapan alat pembersih sebesar $800. Oke, di sini perlengkapan $800 dan sebagai utang $800. Oke, selanjutnya pada tanggal 5 membayar untuk polis asuransi selama setahun sebesar $2.400. Berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli. Oke, di sini asuransi dibayar di muka senilai $2.400, kas senilai $2.400. Membayar polis asuransi untuk 1 tahun. Oke, di sini lanjut pada tanggal 12 menagih konsumen atas jasa pembersihan yang diberikan sebesar $3.800. Piutang $3.800, pendapatan jasa $3.800. Oke, lanjut pada tanggal 18 membayar utang pembelian truk sebesar $1.000 dan utang pembelian perlengkapan pembersih sebesar $400. Di utang usaha senilai $1.400 dan kas senilai $1.400. Oke, selanjutnya pada tanggal 20 membayar gaji karyawan sebesar $1.600. Jadi beban gaji senilai $1.600 dan kas senilai $1.600. Pada tanggal 21 menerima uang tunai dari konsumen atas tagihan pada tanggal 12 Juli sebesar $1.400. Kas senilai $1.400, piutang $1.400. Oke, selanjutnya pada tanggal 25 menagih konsumen atas jasa pembersihan sebesar $2.500. Piutang $2.500, pendapatan jasa $2.500. Pada tanggal 31 membayar biaya gas dan bensin truk sebesar $400. Beban gas dan minyak senilai $400. Kas senilai $400. Dan pada tanggal 31 melakukan penarikan tunai untuk keperluan pribadi sebesar $600. Price Mary Coleman senilai $600, cash senilai $600. Jadi total kolom debit dari jurnal umum adalah $38.900. Begitupun dengan kolom kredit, yaitu $38.900. Oke, selanjutnya
kita disuruh memposting ke akun buku besar transaksi selama bulan Juli pada bulan Juli ini. Oke, di sini saya sudah membuat buku besarnya. Oke, baiklah. Nama akun kas, nomor akun yaitu 101. Oke, di sini kita masukkan nomor akun yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar ini. Di sini jadi total saldo dari akun kas yaitu adalah $6.000 di debit ya. Oke, selanjutnya begitupun dengan akun piutang usaha, kita masukkan yang ada di jurnal umum, kita posting ke buku besar dan total saldonya yaitu $4.900. Oke, selanjutnya di sini kita posting saja karena tidak ada, cuman satu saja transaksi yang kita bisa masukkan ke dalam buku besar. Oke, selanjutnya di sini nama akun asuransi dibayar di muka, sama saja, tetap ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini nama akun peralatan, nomor akun 157. Oke, sama saja, tetap, tidak ada transaksi lain. Oke. Dan selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan, nomor akun 158 tidak ada ya, karena di sini memang tidak ada. Karena nanti setelahnya di selanjutnya ya. Oke, lanjut. Nama akun utang usaha, nomor akun 201. Pada tanggal 1 di kredit 7.000. Pada tanggal 2 di kredit $800. $700 di jumlah $7.000 di jumlah $800 senilai $7.800 dikurang kredit ke debit, yaitu jadi hasilnya $6.400. Oke, selanjutnya akun modal Mary Coleman ya, tetap saja cuma satu transaksi saja. Oke, selanjutnya di sini Prive Mary Coleman ya, cuma satu transaksi saja pada tanggal 31. Oke, selanjutnya tidak ada. Oke, di sini beban gas dan minyak cukup satu saja. Oke, selanjutnya beban penyusutan, oke, tidak ada. Dan beban asuransi dan beban gaji di sini pada tanggal 20 ada di debit senilai $1.600. Saldonya yaitu $1.600. Oke, baiklah. Di sini kita disuruh membuat neraca saldo per bulan Juli 2021. Oke, di sini saya sudah membuat. Jadi di sini total saldo dari akun kas yaitu $6.000. Begitupun dengan akun piutang usaha $4.900, perlengkapan pembersih $800, asuransi dibayar di muka $2.400, peralatan $10.000, akumulasi penyusutan peralatan tidak ada, utang usaha $6.400, utang gaji tidak ada, modal Mary Coleman tidak $14.000, Prive Mary Coleman $600, ikhtisar laba rugi tidak ada, pendapatan jasa $6.300, beban gas dan minyak $400, beban perlengkapan pembersih tidak ada, beban penyusutan tidak ada, beban asuransi tidak ada, beban gaji $1.600. Jadi total dari kolom debit dari neraca saldo belum diselesaikan ya adalah $26.700. Begitupun dengan kolom kredit yaitu $26.700. Jadi balance ya. Oke, untuk instruksi selanjutnya, susunlah neraca saldo per 31 Juli pada kertas kerja atau neraca lajur. Data untuk penyesuaian seperti di bawah ini. Masukkan jurnal penyesuaian berikut ini dan lengkapilah neraca lajur dan dengan neraca saldo penyesuaian. Oke, di sini untuk total kolom dari neraca saldo belum disesuaikan yaitu kolom debit yaitu $26.700. Begitupun dengan kolom kredit yaitu $26.700. Ayat jurnal penyesuaian.
Di sini total kolom dari debit yaitu $2.700, begitupun dengan kolom kredit yaitu $2.700. Di sini neraca saldo disesuaikan. Total kolom debit dari neraca saldo disesuaikan yaitu $28.700 dan begitupun dengan kolom kredit yaitu $28.700. Laporan laba rugi. Total kolom debit yaitu $7.600, begitupun dengan kolom kredit yaitu $7.600. Laporan posisi keuangan debit itu total kolom debit yaitu $25.300, begitupun dengan kolom kredit yaitu $25.300. Selanjutnya di sini kita disuruh membuat jurnal penyesuaian, gunakan halaman J2 sebagai halaman jurnal. Dan susunlah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Di sini MERS Made Cleaning Service jurnal penyesuaian per 31 Juli 2021 pada tanggal 31. Piutang usaha $1.300, pendapatan jasa $1.300. Beban penyusutan peralatan $200. Akumulasi penyusutan peralatan $200. Beban asuransi $200, asuransi dibayar di muka $200. Beban perlengkapan $500, perlengkapan $500. Beban gaji $500, utang gaji $500. Jadi total kolom dari jurnal penyesuaian dari kolom debit yaitu $2.700, begitupun dengan kolom kredit yaitu $2.700. Oke, selanjutnya susunlah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Oke, laporan laba rugi, pendapatan jasa, beban ada 5 beban yaitu beban gas dan minyak senilai $400, beban perlengkapan pembersih $500, beban penyusutan $200, beban asuransi $200, beban gaji $2.100. Jadi total jumlah beban dari laporan laba rugi yaitu $3.400 dan laba netonya adalah $4.200. Pendapatan jasanya saya lupa tadi sebutin. Oke, di sini selanjutnya laporan ekuitas pemilik. Modal Mary Coleman 1 Juli 2021 yaitu senilai $14.000. Laba netonya $4.200 diambil dari laporan laba rugi dikurangi price Rahmalulu yaitu senilai $600 karena keperluan pribadi dia. Jadi kenaikan pada ekuitas pemilik itu $3.600. Modal Mary Coleman per 31 Juli 2021 yaitu $17.600. Oke, selanjutnya di sini laporan posisi keuangan Mary's Made Cleaning Service per 31 Juli 2021. Aset lancar terdiri dari kas senilai $6.000, piutang usaha $6.200 dan perlengkapan pembersih yaitu senilai $300. Asuransi dibayar di muka $2.200. Jumlah aset lancar senilai $14.700. Aset tetap itu peralatan $10.000, akumulasi penyusutan $200. Jumlah aset tetap itu dikurang $10.000 dikurang 200 jadi $9.800. Jadi jumlah asetnya yaitu $24.500. Oke, di sini liabilitas. Liabilitas jangka pendek. Utang usaha $6.400, utang gaji $500. Jadi jumlah liabilitas adalah $6.900. Ekuitas pemilik yaitu modal Mary Coleman $17.600. Jumlah liabilitas dan ekuitas adalah $24.500. Instruksi selanjutnya, buatlah ayat jurnal penutup dan selesaikanlah proses penutupan. Gunakan J3 sebagai halaman jurnal. Oke, di sini
Mary Smith Cleaning Service, ayat jurnal penutup per 31 Juli 2021. Oke, di sini pada tanggal 31 Juli 2021, pendapatan jasa debit $7.600, ikhtisar laba rugi $7.600, ikhtisar laba rugi $3.400, beban gas dan minyak $500, beban perlengkapan pembersih $400, beban penyusutan $200, beban asuransi $200, beban gaji $2.100, ikhtisar laba rugi $4.200, modal Mary Coleman $4.200, modal Mary Coleman $600, price Mary Coleman $600. Jadi total kolom dari ayat jurnal penutup dari kolom debit yaitu $15.800. Begitupun dengan kolom kredit yaitu $15.800. Oke, selanjutnya instruksi yang terakhir, susunan neraca saldo sesudah penutupan per 31 Juli 2021. Oke, baiklah, di sini neraca saldo setelah penutup Mary Smith Cleaning Service 31 Juli 2021. Itu di sini adalah nomor akun kas debit $6.000, piutang usaha $6.200, perlengkapan pembersih $300, asuransi dibayar di muka $2.200, peralatan $10, kredit akumulasi penyusutan peralatan $200, utang usaha $6.400, utang gaji $500, dan modal Mary Coleman $17.600. Jadi jumlah neraca saldo sesudah penutupan per 31 Juli yaitu kolom debit $24.700 dan di kolom kredit yaitu $24.700. Oke, baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.